Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Shalom saudara, tanpa disadari sebenarnya kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan ganda. Artinya, kita adalah warga kerajaan sorga. Namun pada saat yang sama, kita adalah warga negara Indonesia. Namun yang menjadi persoalan saudara, tak jarang kita hanya menempatkan diri pada satu sisi. Ada beberapa orang yang berkata bahwa saya adalah warga kerajaan sorga, sehingga saya tidak perlu hidup dan tunduk sebagai warga negara Indonesia. Sebaliknya ada juga yang berkata, saya adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan warga kerajaan sorga itu adalah nomor 2. Karena itu bagaimana caranya kita mempergunakan status kewarganegaraan yang kita miliki ini dengan benar? Saudaraku, Tuhan memang memanggil gereja untuk siap menderita bagi Dia. Namun tidak berarti gereja harus selalu pasrah menerima aniaya yang dilakukan oleh dunia. Ada saatnya gereja perlu bersuara dan membela haknya. Namun segala pembelaan itu harus berdasarkan hukum dan aturan pemerintahan, bukan berdasarkan aturan perorangan. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bagian yang kita renungkan hari ini, saudara. Meskipun sebagai gereja, Rasul Paulus selalu siap menderita bagi Kristus karena pemberitaan Injil. Namun, ketika kepala pasukan Romawi memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan, saya ulangi saudara, menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan, Paulus membela diri dengan menyatakan haknya sebagai warga negara Romawi. Dikatakan dalam ayat yang ke-25, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Romawi sebelum ia diadili? Saudaraku, kewarganegaraan Paulus diperoleh berdasarkan kelahirannya, bukan dibeli seperti status kewarganegaraan kepala pasukan. Sehingga Paulus jelas sadar hukum, karena menurut hukum Romawi, seorang warga negara Romawi
tidak boleh menerima hukuman dan bahkan siksaan kecuali pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah. Oleh karena itu, saudara, perwira yang ingin menyiksanya mundur dan melaporkan hal itu kepada kepala pasukan, yang kemudian membatalkan perintah untuk mencambuk Rasul Paulus. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, saat itu juga anggota-anggota tentara yang mau memeriksa Paulus itu mundur, dan komandan itu pun menjadi takut karena ia sudah memborgol Paulus, padahal Paulus warga negara Roma. Saudaraku, Paulus berani bertindak demikian karena mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai seorang warga negara. Rasul Paulus bukan hendak melawan atau menentang pemerintahan Roma, karena Paulus tidak melanggar hukum apapun di tengah-tengah pemerintahan Romawi. Sebab dia tidak melakukan apapun yang membuat dia pantas dibelenggu, dirantai, bahkan dicambuk. Ia juga tidak melakukan apa yang pantas untuk dihukum, baik dari sisi agama Yahudi maupun dari sisi pemerintahan Romawi, karena Paulus hanya memberitakan Injil Tuhan. Dan justru dengan menyampaikan haknya sebagai warga negara Roma, Paulus tunduk terhadap segala apa yang menjadi hukum dan aturan pemerintahan. Karena itu, saudara, kita pun sebagai gereja harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, karena hak itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Hak yang dipergunakan oleh gereja semata-mata bukan hanya untuk membela dan melindungi diri, namun untuk memberitakan Injil Tuhan. Ini, saudara, poinnya. Persoalannya, saudara, tidak jarang gereja hanya menuntut hak namun melupakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban untuk turut membangun bangsa, kewajiban untuk bermasyarakat, kewajiban untuk hadir di tengah-tengah pergumulan bangsa. Yang sering terjadi adalah justru gereja menutup diri dalam hubungan dengan orang yang belum percaya, padahal gereja dipanggil untuk menghadirkan kebenaran di tengah segala keadaan. Karena itu, saudara, mari sebagai gereja yang memiliki kewarganegaraan ganda, warga kerajaan sorga, namun pada saat yang sama adalah warga negara Indonesia, kita tahu kapan harus membela hak dan kapan harus melaksanakan kewajiban. Waktunya bagi kita untuk berkontribusi bagi pembangunan negeri ini dan membuka pintu relasi dengan orang-orang yang belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali tentang status kami. Kami adalah warga kerajaan sorga, namun pada saat yang sama kami adalah warga negara Indonesia. Karena itu perlu hikmat dan pimpinan Tuhan, sehingga kami tahu kapan kami harus membela hak dan kapan kami harus melaksanakan kewajiban. Seringkali yang terjadi, gereja menutup diri dalam hubungan dengan pemerintahan maupun dengan orang yang belum percaya, padahal gereja dipanggil untuk menghadirkan kebenaran di tengah segala keadaan. Oleh karena itu, Bapa, tolonglah kami, gereja yang berada dalam bahtera Gereja Kristus Tuhan yang bertempat di Banyuwangi, supaya kami dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan negeri ini dan membuka pintu relasi dengan orang-orang yang belum percaya. Saat ini, Bapa, tiap-tiap komisi sedang menyusun program
Salah satunya adalah relasi dengan orang yang belum percaya. Kiranya Engkau memberikan hikmat sehingga dapat membuat program yang sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Bahtera Gereja Kristus Tuhan. Berdoa untuk rapat Komisi Wanita Wilayah yang pada sore hari nanti akan diadakan di GKT Genteng Tuhan hari ini. Tuhan menolong menyertai wakil dari GKT Banyuwangi untuk bersama-sama bertemu, berapat, memikirkan apa yang akan dikerjakan ke depan sesuai dengan mandat dari Departemen Wanita. Demikian juga untuk Usia Bahagia yang hari ini juga akan rapat di rumah Ibu Maliana Muntu. Kiranya juga Tuhan menolong dan menyertai sehingga lansia pun dapat merancang program bagaimana membangun komisi yang punya hubungan dengan Allah, punya hubungan dengan sesama, punya hubungan dengan orang yang tidak percaya, dan juga termasuk bagaimana membangun kepemimpinan di tengah-tengah usia bahagia. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan-pertemuan dari komisi ini dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.